Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum dimulai, yang kemarin punya barang jarahan dari rumahnya Ahmad Syahroni harap segera dikembalikan. Kenapa? Oh, kejauhan. Panjenengan ndak sampai ke Tanjung Priok. Oh, padahal wapi-api barangnya. Ada jam 11 miliar barang Ustadz, Masya Allah. Lagi ini bayar pajak kayak kabotan. No. Ini mobil saya ini waktu bayar pajak ini. Ada yang mau urunan? Kita open donasi. Baik, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita dipertemukan dalam rangka suatu amalan yang mulia, yaitu menuntut ilmu. Semoga amalan kita mendatangkan ridha dari Allah, keberkahan dari Allah, dan kebaikan yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan ibu-ibu. Halaman berapa Ustazah? Buku punya halaman tidak tahu. Masalah. 300 enggak 18 sekarang. 18 iya. Saya ngetes aja, saya sudah tahu sebenarnya loh, sorak batasnya loh. Waalaikumsalam. Latahnya bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temanya penjarahan rumah Ahmad Syahroni. Mantap. Tema pelanggaran nanti ini. Temanya masih pada bab bentuk kewajiban istri terhadap suami. Yang hari ini apa? Mendidik anak dengan penuh kesabaran. Jadi bentuk ketaatan istri kepada suami itu adalah dengan mendidik anak-anaknya suami dengan penuh kesabaran, ketelatenan, dan mendidik mereka dengan lembut dan kasih sayang. Kita mulai, hendaklah seorang ibu tidak terlalu sering meluapkan kemarahan di hadapan anak. Ya kan? Jadi marah boleh, tapi jangan menjadi kebiasaan. Khawatirnya apa? Nanti anak-anak itu tidak nyaman dengan orang tuanya. Tidak meninggikan nada suara ketika berbicara dengan anak-anaknya atau membentak mereka hingga terdengar keluar rumah. Nah maka membentak anak itu ngerusak mental. Apalagi ketika dibentaknya itu di depan teman-temannya, di depan umum, yang menjadikan anak itu langsung ciut nyali. Langsung apa? Ciut nyali. Maka anak kecil kalau waktu mereka kecil sering dibentak, dimarahi, biasa besarnya itu tidak berani berinovasi, wedian. Khawatir keliru, khawatir diamuk, khawatir diseneni, macam-macam. Maka jangan meninggikan suara atau membentak mereka. Juga jangan mendoakan kejelekan untuk mereka. Tahu mendoakan kejelekan untuk anak panjenengan? Seperti ucapan, dasar gak iso diatur. Oh memang anak nakal. Oh gak bedo karo bapake. Nah. Maka kalimat-kalimat semacam itu, ini apabila oleh Allah Ta'ala dianggap doa, maka itu terkabul. Hati-hati loh ya. Kalau itu oleh Allah dianggap doa, maka itu terkabul. Karena salah satu doa yang tidak tertolak, du'a'u al-walid ala. Panjenengan cek dalam bahasa Arab, doa li dan doa ala itu artinya berbeda. Kalau du'a'u li itu doa kebaikan. Tapi kalau ad-du'a'u ala itu doa keburukan.
Dan yang lebih manjur bukan doa baiknya orang tua, tapi doa buruknya orang tua. Du'aul walid ala waladihi. Anda kok bawa rumput-rumputan itu? Keller mau digepukkan ke siapa? Endang metu. Endang metu. Buat sayur bening. Saya kok terganggu. Tidak apa, lanjutkan Bu. Ibu-ibu ya tetap ibu-ibu ya. Di mana-mana ya panggah, mau ngapain lagi? Memang kodratnya sudah ibu-ibu. Sudah? Maka jangan mendoakan kejelekan untuk mereka, karena orang tua itu ketika marah sak kecap omongane dicatat malaikat. Maka perlu kesadaran penuh memang ya, walaupun kadang-kadang ngempete yo angel. Kadang-kadang kan wis disabari, lah kok malah keterusan dadi ngelunjak. Kalau jaran itu larat. Wis dikan nile, ojo ndek kene le, mari ki enek tamu, mualah dirusak. Karpet ditarik, minuman ditumpahkan. Maka ketika dongkol seperti itu, dongkol itu yang kayak pete yang lebih bau itu loh. Oh jengkol. Sudah ketika hatinya dongkol itu oleh Allah doanya dicatat. Contohnya siapa? Nomor 1 Juraij. Nomor 1 siapa? Juraij. Tahu Juraij? Lagi sholat dipanggil ibunya gak semaur. Ibunya marah didoakan jelek. Kedaden atau tidak? Kedaden. Kejadian. Maka jadi ibu yo sama, bapak juga harus apa? Mentalnya ditoto, ojo ngamuan, ojo baperan, jangan gampang terpengaruh dengan perbuatan anak. Harus penuh dengan kesadaran. Aku lek ngomong elek, engkau dadine nang anakku sing getun yo aku. Nah maka ditahan. Mendingan kalau marah ucapkan yang baik-baik. Seperti Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah ta'ala, ibunya marah, ngerusak makanan, ngerusak minuman, tamu sebentar lagi datang sama ibunya diusir. Ketika diusir, ibunya berdoa dengan satu doa yang indah. Asa an takuna imaman lil haramain. Mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi apa enggak? Jadi juga. Maka tergantung panjenengan. Mau doa baik atau doa buruk. Toh nanti kalau kebaikan itu terjadi pada anak, yang senang juga orang tua kan? Dan sebaliknya, kalau ternyata keburukan itu yang terjadi kepada anak, yang sedih juga orang tua. Dan mohon maaf, penyesalan itu tekonin di mburi. Maka sebelum terjadi, tahan emosi, tahan diri, tahan lisan, tahan sikap, tahan perbuatan. Semuanya ditahan. Jangan seperti orang yang tidak berilmu. Jangan mencela mereka atau bahkan memukul mereka. Jangan mencela. Mencela itu apa? Mencela ini warek kok. Mau macam-macam kalimat apa? Anda kok ketawa, saya ngomong apa? Tidak ngomong apa-apa. Ngomongnya itu ya Allah kayak orang tidak berpendidikan. Kayak orang tua yang jadi orang tua itu kepekso gitu loh modelnya. Seakan-akan dia itu tidak mengharapkan keberadaan atau munculnya anaknya tadi. Sampai dihina, tidak boleh. Iya, ada satu cerita tentang Salim. Cuma ceritanya panjang, kalau saya ceritain di sini entek waktunya. Nanti insya Allah lain waktu ya, kalau kita bisa ketemu di alam barzakh tak ceritani. Ya Allah, ya pasti mau tidak mau ya pindah ke alam barzakh. Panjenengan mau cepet nggih monggo, mau sekarang nggih monggo, saya tak nanti belakangan aja. Ya, jangan memukul mereka. Memukul anak dalam syariat boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Contoh, yang pertama ketika anak tidak mau mendirikan sholat, kalau usianya sudah sampai 10 tahun, tapi pukulannya bagaimana? Pukulan dalam rangka mendidik,
hanya sekedar supaya anak itu tahu bahwa meninggalkan sholat itu adalah pelanggaran. Kemudian ketika melakukan kesalahan-kesalahan yang lain yang itu disepakati dalam rumah tangga itu kesalahan berat. Kamu kalau begini saya pukul. Tapi ingat, niat itu pengaruhnya besar. Mukul anak dengan niat menyakiti, mukul anak dengan niat melampiaskan emosi, dan memukul anak dengan niatan supaya dia jadi anak yang baik, itu efeknya beda. Gepuk anak sambil emosi karena tadi malam sama suami dimarahi. Pagi-pagi anaknya bangunnya telat, wah langsung, waduh kok bapak ini. Pengalaman dari mana? Umi saya sekalipun gak tahu gepuk, blas, gak tahu gepuk. Kalau abah saya pernah ngancam pakai garpu. Tak wek-wek lambemu. Masya Allah. Itu ketika dulu zaman biyen sudah. Waktu saya konangan ngerokok kelas 4 SD. Jadi kan ya memang keterlaluan ya. Jadi sekarang kita mulai paham, oh ya memang pantas digituin gitu. Tapi ya enggak sampai dipakai itu garpu itu kan. Kalau umi saya paling pakai cabai rawit mengikut dok. Taruh di betis. Nah sudah. Saya bilang, siapa yang bilang saya nakal tadi? Ya memang. Sampai tetangga sebelah rumah ada bakul kopi. Namanya Mbah Mo. Jadi pojokan rumah saya itu di pojokan rumahnya dia. Jadi mepet tapi pojok-pojoknya. Saya kalau, enggak usah tak cerita lah aib ini. Sekadung enggak bisa, jadi lanjut. Maka jangan memukul mereka. Jangan memukul mereka. Termasuk di dalam sunnah Rasulullah bilang apa? Alliku as-sawta fi buyutikum. Gantungkan cemeti, pecut di rumah kalian. Tapi Rasulullah bilang apa? Gantung, enggak disuruh make, disuruh gantung. Tujuannya apa? Agar anak itu senantiasa merasa di bawah ancaman dalam tanda kutip loh ya. Bahwa mereka akan tahu kalau sampai saya melakukan kesalahan, tidak menutup kemungkinan pecut ini, cambuk ini, cemeti ini oleh orang tua saya diturunkan untuk digunakan. Karena tindakan itu bisa menyakiti fisik dan jiwanya. Jadi ngamuk, nyentak, gepuk, itu pengaruhnya bukan cuma pada fisik tapi pada jiwa. Hal ini ditakutkan jika Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa ibu yang mendoakan kejelekan untuk anaknya seperti kita ceritakan tadi. Kalau ternyata sama Allah dikabulkan, waduh bahaya, karena bencana yang diakibatkannya akan sangat besar. Nah maka ibu-ibu pada paragraf yang pertama ini apa? Jangan dibentak, jangan dimarahi, jangan dipukul. Tapi apakah semuanya tidak boleh? Ada waktunya perlu dibentak. Ada waktunya perlu dimarahi. Bahkan ada waktunya perlu dipukul. Tapi yang dilarang di sini apa? Jangan sampai semua itu menjadi kebiasaan seorang ibu yang dititeni oleh anaknya. Wes pokoknya ibuku gak tahu nyekel sapu kecuali mesti aku digebuk. Nah, itu kebayang terus. Wes ibuku iki pokoknya les kadung ngamuk mesti aku dadi sasaran. Wah ibuku iki lek ngomong gak tahu alon suarane mesti banter nyentak. Nah itu yang gak boleh. Yang ketika semua itu menjadi kebiasaan panjenengan yang merusak fisik dan jiwanya seorang anak. Sekarang kita baca, Jabir ibnu Abdillah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Jabir mengatakan begini, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, La tad'u ala anfusikum. Jangan mendoakan kejelekan untuk diri sendiri, tidak boleh. Seperti apa? Aku iki nyene wong sial, aku iki nyene laire melarat, wes bakal melarat sampai mati. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Karena kalimat seperti itu kalau bahasa kami di Kasembon itu afirmasi. Enggak usah Anda diceramai kok dasar perempuan. Nah itu mengafirmasi, tapi afirmasinya bukan positif, tapi apa? Jadi kalau kalimat saku iki pokok wong
Sial, uripku ora tau seneng oleh bojo ya bojo sing kaya ngono. Lah kok sampai mati panggah, wis ketoke aku bakal mati kaya ngene iki. Nah, itu jelek. Kalau bahasa kita waktu kita kecil dulu, itu orang tua bilang apa? Oh, ojo ngomong sing elek, kuatir malaikat pas lewat. Tuh, coba. Orang zaman dulu aja ngerti kok. Cuma bukan bahasa dalil seperti ini kan? Tapi bahasa mereka itu dengan bahasa yang mudah difahami oleh kita di zaman itu. Maka dibilang, ojo ngomong sing elek. La tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Dan jangan mendoakan yang jelek untuk anak kalian. Ngaliona tak tungakno sampean soro sampai mati. Nah coba. Ada apa enggak? Ya mungkin untuk panjenengan tidak, tapi di tempat lain itu ada. Dan subhanallah kedaten betul. Anaknya uripe gak tahu penak. Sampai yang getun siapa? Ibunya. Akhirnya muncul pertanyaan apa? Ustadz kalau terlanjur bagaimana? Coba. Mesti pertanyaannya itu kan? Nah kenapa? Karena sudah jadi ibu sebelum punya ilmu tentang ibu. Sudah jadi istri sebelum ngerti ilmu tentang istri. Nah sehingga ketika nanti muncul masalah-masalah yang baru diselesaikan sesuai emosi. Bukan dengan ilmu. Itu loh penting yang ngaji itu kan. Maka kalau ngaji begini Bu, putri panjenengan diajak. Suruh bolos saja wis. Long sekolah dapat apa Bu? Dapat ilmu? Oh iya betul, ya udah sekolah aja. Ya sekolah. Sekolah ya, apalagi kan dapat MBG ya, Masya Allah sekarang enak. Belum? Loh, kok belum? Sudah, menunya apa? Daging giling. Ayam, telur. Hoax. Ala tenane. Ayam, telur. Ayam bertelur jadikan menu. Enggak, karena anggarannya kecil sekali Bu. Bismillah. Sudah, jangan doain yang jelek untuk anak kalian. Wala tad'u ala khadimikum. Jangan mendoakan jelek kepada pembantu kalian. Pembantu, ojo ditungakno sing elek. Oh, dasarnya ini ra lulus sekolah, ya mesti mbambung elek. Nah, jangan. Kenapa? Itu semua akan berdampak buruk bukan cuma pada orang yang didoakan buruk, tapi untuk yang siapa? Mengucapkan, karena doa itu kembali kepada siapa? Yang berdoa, yang mengucapkan. Wala tad'u ala amwalikum. Dan jangan berdoa yang jelek untuk harta kalian. Maksudnya apa? Panjenengan duwe sepeda motor. Lah kok dikowo ngaji, bane ucul, gembos gampang. Bane ucul, walah nyari sepeda sialan. Sepeda welek, rangewangi malah ngerepoti. Mbak sepak gitu. Dan ini serius Bu. Itu bisa kejadian betulan. Coba panjenengan sepeda motor itu diomongin sing apik. Masya Allah sepeda cok rusak yo. Sampai niki sing ngenterni aku ngaji. Sampai niki sing tak gawe kerja, tak gawe ngenterni anak sekolah. Sing awet yo. Nah itu maka insya Allah pun itu yang akan terjadi. Karena itu bentuk doa dan husnudzon kepada apa yang kita miliki. Dan Allah senantiasa sesuai dengan prasangka hambanya. Maka Nabi Muhammad kalau punya benda apapun dikasih nama. Tujuannya apa? Supaya punya kedekatan secara emosional. Maka diawet-awet ya. La tuwafiqu minallahi tabaraka wa ta'ala sa'ata nailin fiha ata'un fayastajiba lakum. Khawatirnya apa? Pas ngomong jelek tadi, entah kepada diri sendiri, atau kepada anak, atau kepada pembantu, atau kepada harta kita. Lah kok pas ngomong, pas bertepatan dengan waktu ijabah. Maka semua yang Anda sampaikan oleh Allah diterima, dikabulkan, dikasih. Eman apa enggak? Maka mendingan ngelatih diri untuk tidak pernah ngomong kecuali yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong sing apik atau mendingan diam. Karena diam itu selamat Bu. Man somata
naja. Jadikan itu moto kita ya. Walaupun saya gewelak keprocut ya Allah. Seperti penjarahan tadi keprocut itu. Keprocut, jane gak kepingin ngomong ngono tapi ndak tahu. Ya, begitu Bu ya. Maka dijadikan ini moto panjenengan apa? Man somata naja. Diulang. Man somata naja. Man syarafatan waji'tu munakir. Man barang siapa syarafatan mangan ketan waji'tu waji'ib itu munakir kopi nih sak cingkir. Anda yang melo lah anda ini ya subhanallah ya wes sepuh wes dewasa lah kau sih man syarafatan syarapan ketan Astaghfirullahaladzim. Sudah lanjut. Maka man somata naja. Orang yang diam dia akan selamat. Orang yang diam dia akan selamat. Maka disebutkan oleh para ulama termasuk astaghfirullah wa atubu ilaih. Sahroni. Kalau saya tidak salah Imam Tirmidzi itu mengucapkan, saya lupa bukan Imam, penulis kitab Raudhatul Uqala. Raudhatul Uqala. Dibilang apa? Saya ini sering getun karena ngomong. Tapi saya tidak pernah menyesal karena diam. Jadi banyak orang itu penyesalannya justru karena dia ikut apa? Ikut ngomong. Tapi kalau dia diam, insya Allah selamat dari penyesalan. Termasuk untuk ibu ketika sedang jengkel kepada anaknya. Tahan diri bu, kesian dia bu. Wong jenenge anak loh bu ya. Kan tentu waktu mereka kecil ya masih kekanak-kanakan. Nanti ketika mereka remaja boleh jadi terpengaruh oleh pertemanan. Ketika mereka dewasa boleh jadi punya keinginan yang berbeda dengan orang tuanya. Yang intinya diajak ngomong baik-baik. Dan doakan jangan putus. Seorang ibu wajib, bukan sunnah, apa? Wajib. Untuk mendidik anak-anaknya dan menjaga kebersihannya, untuk bisa memiliki harga diri, keberanian, zuhud terhadap kesenangan dunia, sehingga ia tumbuh menjadi muslim sejati yang tumbuh dengan aturan Islam demi kejayaan Islam. Jadi didik anak-anaknya bu, untuk apa? Zuhud. Karena begini, karakter itu apa? Kepribadian. Sifat yang melekat pada diri seorang manusia itu namanya apa? Karakter. Maka ada kalimat karakter building. Ngerti pora? Karakter building, membangun karakter. Nah, itu panjenengan cari dalam buku-buku pendidikan anak, diambil dari ibunya. Medit itu karakter bukan? Kalau ada anak medit, nyuntuh siapa? Saya ulang dari awal, dengerin baik-baik biar tidak salah paham. Karakter, sifat yang melekat pada diri seorang manusia, itu diambil dari ibunya. Berarti kalau ada anak dermawan, nyuntuh siapa? Kalau ada anak pelit yang dicontoh siapa? Gak iso, memang susah. Ya sudah, wis terserah panjenengan. Monggo kerso nggih. Insyaallah, masyaallah. Mugi-mugi barokah dunia akhirat. Anak kalau pemberani nyuntuh siapa? Kalau pengecut, ya pantas bapaknya pengecut lah, ibunya model begini. Ayo ngomong aneh. Astagfirullahaladzim. Anda tidak ngerti diajarin ilmu. Nah maka didiklah dengan apa? Keberanian. Contoh, anak mendapatkan karakter dari ibu. Contoh yang paling keren antara ibundanya Imam Syafi'i dengan Imam
Syafi'i. Ibundanya karakternya kuat, maka Imam Syafi'i karakternya kuat. Jadi ceritanya kan Imam Syafi'i itu lahir bukan dari keluarga kaya. Ayahnya ketika Imam Syafi'i lahir sudah meninggal, maka lahir dalam keadaan yatim. Sama ibunya diajak pindah ke Mekah, sampai di Mekah tumbuh kembang, sampai suatu hari kepingin sekolah tapi sekolahannya mahal. Datang ke rumah ibunya sambil nangis. Lihat, nangisnya kepingin sekolah. Ibunya tanya, kenapa nangis? Kepingin sekolah, Bu, tapi sekolahannya mahal. Ibunya bilang, berangkat kita, tidak boleh nangis. Loh, lihat. Padahal ibunya yang tidak punya uang, tapi mentalnya diapain? Dikuatkan. Diajak berangkat bukan ke sekolahan, tapi ke pasar. Diajak beli bangku. Terus sama ibunya angkatan. Baru berangkat ke sekolahannya, terus ibunya keliling di luar kelas. Di mana kira-kira dari luar kelas yang bisa mendengarkan suara guru dengan jelas. Ditaruh kursinya di situ sama ibunya, bangkunya tadi. Duduk sini. Zakiyun mithluk yata'allam min huna. Apa kata ibunya? Anak pinter model kamu di sini tok ya wis cukup bisa jadi pinter. Dan ternyata betul. Sampai pada suatu hari Imam Syafi'i justru jadi guru di sekolahan itu. Lihat, kenapa? Karakternya kuat. Karena nyuntuh siapa? Ibunya. Ini pokoknya api-api. Ibu, elek-elek. Bapak. Ya model begini yang bakal masuk neraka kayaknya. Nggak adil ini ya. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Maka seorang ibu wajib mendidik anaknya untuk apa? Menjaga kebersihan, memiliki harga diri, keberanian, bersikap zuhud terhadap kesenangan dunia. Sehingga ia tumbuh menjadi muslim sejati yang hidup dengan aturan Islam untuk kejayaan Islam. Maka mulai kecil dididik. Dididik untuk apa? Bersih, berani, disiplin, suka memberi. Karena apa? Itu yang akan diikuti oleh anak-anak kita ketika mereka kelak dewasa. Dan ini Bu, bentuk kewajiban istri atau bentuk ketaatannya istri kepada suami. Anda amanah, tapi Anda itu amanah bukan cuma pada hartanya suami, Anda pun bersikap amanah pada anak dari suami. Inilah beberapa yang harus diperhatikan para ibu agar dapat melakukan proses pendidikan dengan sukses. Ada 5, ini yang perlu Anda perhatikan. Tulis. Nomor 1, beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang ibu untuk apa? Sukses dalam mendidik anak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar ibu bisa sukses dalam mendidik anak. Nomor 1, jangan melakukan yang bertentangan dengan yang dilakukan ayah dalam mendidik. Jadi antara ibu dan bapak jangan bertentangan di dalam cara mendidik. Paham kan? Misalkan kalau anak telat pulang sekolah, bapak memarahi. Ketika tidak ada bapak, anaknya pulang sekolah, ibunya santai-santai saja. Itu berbeda dalam cara mendidik. Nanti anak menganggap apa? Oh, berarti ibu saya lebih menyenangkan dibanding bapak saya. Akhirnya apa? Bapaknya jadi korban. Dibenci oleh anaknya gara-gara sikap ibunya yang tidak sama dengan bapaknya. Maka nomor 1, kalau kepingin sukses, tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilakukan ayah dalam mendidik. Jangan pernah bertentangan. Misalkan ada bapak subuh bangun, tidak ada bapak subuh harus tetap bangun. Terus ibunya alasan, pray. Apa alasannya? Pray. Enggak mati menisan aja. Mau solek pray yuk gak tangi subuh. Panjangnya kalau pray tangi jam berapa? Jam 9. Oh mulia banget uripmu Bu, Masya Allah. Oh jam 8 ya kacek sak jam tok ya. Jam berapa kalau pas tidak sholat gitu?
Tetap pagi. Paginya jam berapa? Hah? Jam 3? Alah tenane. Embel. Yakin? Alah pret. Ya sudahlah, monggo lah masing-masing ya. Tapi intinya apapun keadaan Anda, ada bapak, tidak ada bapak, ada suami, tidak ada suami, pendidikan yang suami didik dari awal harus tetap berjalan. Nomor 2. Nomor 1 apa? Jangan bertentangan dengan suami dalam cara mendidik. Nomor 2, ibu tidak menentang apa yang dilakukan ayah ketika sedang mendidik anak, terutama di hadapan mereka. Misalkan, bapaknya sedang marah di depan anak karena kesalahan yang besar. Maka ibunya jangan menentang itu. Oh, jok toh pak koyo gak tahu cili ae pak. Biar sampai cili ane lo aku seiling pak, luwe nemen timbang anakmu lo pak. Jangan. Jangan dalam artian apa? Gembosi. Bagaimana cara bapak ketika mendidik, pas mendidik anaknya, apalagi pas di depan anaknya. Alah pak gayamu ngongkon sholat, sampai biar seumur gini ora tahu salat. Tuh. Langsung anaknya bilang apa? Oh alah ngongkon tok jarkoni. Iso ujar ra iso. Terus bapaknya ngomong, le sholat pret. Le sholat ilingo biyenmu. Nah kenapa? Karena ibu yang mengganggu bapak ketika sedang mendidik anak. Maka nomor 2, jangan menentang bapak ketika sedang mendidik anaknya. Misalkan bapaknya bilang, ndak boleh makan es krim. Ibunya bilang, alah. Biar sampai cek cilik mangan es krim terus ya rapopo. Nah ini anak jadi bingung, nurut ibu atau nurut. Dalam keadaan anak akalnya belum terbentuk secara utuh. Sehingga dia milih sing nyenengke. Dia tidak tahu terkadang yang nyeneng no dia itu akan mendatangkan mudorot. Nah maka namanya anak mesti milih yang mana? Yang senantiasa ngasih uang, yang memanjakan, yang membiarkan, yang tidak terlalu ketat. Ya namanya anak, tapi anak perlu ngerti mana yang manfaat, mana yang mudorot. Maka ibu jangan menentang suami di hadapan anaknya. Yang ketiga, ibu harus jujur menceritakan apa yang terjadi di rumah berkaitan dengan anaknya ketika suami tidak ada. Jadi ceritakan secara apa? Jujur. Jangan sampai ada kebohongan. Misalkan suami bikin peraturan, subuh wajib di masjid. Subuh wajib di masjid. Dan masjidnya tidak jauh dari rumah. Sehingga anak usia 12, 14 itu sudah bisa berangkat sendiri ke masjid. Karena masjidnya tidak jauh. Pas bapak tidak ada, anaknya males bangun akhirnya tidak ke masjid. Terus bapaknya tanya, ya apa mang nang masjid gak? Iya. Bohong apa enggak? Akhirnya anak merasa aturan itu hanya ketika ada bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada aturan sehingga ketika dia pergi kemanapun tidak merasa diawasi oleh bapaknya, kuali. Merasa tidak diawasi oleh bapaknya, saya ngomong apa tadi? Tidak sama, tidak merasa diawasi. Yang betul merasa tidak diawasi. Bedanya di mana? Alah ruwet teram, pokok intinya itu ya. Anda bahasa Indonesia dulu dapat berapa? Jangan-jangan dapat 6 semua nilainya. 7-nya cuma 2 jangan-jangan. Hah? Keperucut mana? Sudah lanjut. Maka nanti ketika anak itu pergi jauh, tidak di bawah pengawasan bapaknya, anak merasa apa? Tidak ada aturan. Nah maka jangan begitu bu ya. Jadi ceritakan, misalkan ada kesalahan ceritakan. Anakmu mang pak digugah subuhan males. Akhirnya subuhanin di omah ngunu yo telat. Nah nanti supaya apa? Supaya anak itu diingatkan oleh bapaknya. Nah Anda tidak perlu takut. Oh ibu gak plek ibu bukan bestie koncoku lo bu peh mbek mak iku lek celuk-celukan jenenge kamu ngono bu peh kaweren bu. Lah sampai tak celuk kamu aku dikewaplok. Ya malah bener itu ya.
Oh ibu kok dikamuk-kamuk nih loh. Kamu dari mana? Loh kamu? Dari ibu. Loh siapa? Saya. Ya kamu. Iya elu. Loh. Wah iki wajan gak mibre wis apik ini. Nah cuma ini kan kebiasaan orang-orang di kota-kota besar yang rodok-rodok sok-sok keren itu loh. Anak-anaknya Sahroni maneh. Ya Allah. Sudah jangan nyebut beliau Bu. Doakan yang terbaik Bu. Doakan yang terbaik. Nomor 1. Jangan melakukan proses pendidikan yang bertentangan dengan caranya Bapak. Nomor 2. Kalau Bapak sedang dalam proses mendidik, jangan ditentang, apalagi di depan anak. Nomor 3, ceritakan dengan jujur apa yang terjadi di rumah selama Bapak tidak dengerin, selama Bapak tidak lah di rumahnya siapa? Ini buku loh, sudah arahnya loh ke sana Bu. Masya Allah, buku ini buku bagus ini emang. Hah? Lah ya saya maksud ya itu sama. Lah panjenengan ngira apa tadi? Loh mesti suudon. Lah ya kerja maksud saya tadi. Nomor 4. Ibu tidak boleh mengizinkan atau memberikan sesuatu kepada anak yang dilarang oleh ayahnya. Walaupun ayahnya sedang tidak ada. Misalkan kalau bapak ada di rumah tidak boleh makan es krim. Karena dianggap anaknya ini mungkin kalau kena es krim karena kadar gulanya tinggi langsung aktif banget. Ketika bapaknya tidak ada maka jangan diberi kelonggaran. Karena apa? Supaya anak menganggap ini bukan peraturan bapak saya, ini bukan peraturan ibu saya, tapi ini untuk kebaikan saya. Jadi jangan sampai berubah. Bapaknya gak enek, yus mumpung, apalagi ada kalimat begitu. Mumpung bapak murah enek, ayo ndang cepet, ndang dintek nih, cepetan setelah bapakmu teko. Ya apa? Jujur, ayo jujur. Pernah kan? Iya. Lah itulah yang perlu dijaga Bu ya. Karena apa? Nanti anak merasa bapakku jahat, ibuku beneh. Padahal bapaknya itu melakukan seperti itu untuk kebaikannya siapa? Si anak. Maka jangan mengizinkan atau memberikan apapun ke anak yang kalau bapak ada itu dilarang. Sekarang HP. Pokoknya bapak datang dibilang tidak boleh main HP, ketika bapak tidak ada pun tidak boleh main HP. Yang terakhir, ibu tidak menampakkan di depan anaknya apapun yang menandakan ketidaksenangannya terhadap bapaknya. Lihat dengar api anak ojo. Kenapa? Nanti ketika ada muncul protesnya ibu terhadap perbuatannya bapak di depan anak, itu harga diri bapak ya apa? Jatuh. Sehingga anak itu menganggap, lo ibu kowe wani kok, mosok aku rawani. Lo ibuku lek ngomong kasar kok, mosok aku ngomong dengan cara lemah. Nah maka jangan, karena ibu itu digugu landi. Kalau anaknya sabar berarti niru siapa? Lalek pas ngamuan, bapaknya sudah tahu saya. Wes ya. Maka bentuk ketaatan istri kepada suami yang berikutnya apa Bu? Menjaga, mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik. Sekarang yang M, yang berikutnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini bukan ini ya. L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Tidak usah terus, ini L dulu. Ini berarti 12. Ini bentuk ketaatan yang keberapa? 12. Sekarang kita masuk yang keberapa? 13. Apa bentuk ketaatan istri kepada suaminya setelah mendidik anak dengan cara yang baik? Menjaga agama dan kehormatan suami. Menjaga apa? Agama dan kehormatan suami. Termasuk menjaga kehormatan suami itu Bu. Kalau suami ngomong, perempuan tidak boleh keluar pakai parfum. Maka jaga kehormatannya suami, Anda lek metu ojo nggawe parfum, nanti bilang
Ora apa-apa lah bojone lho gawe. Iku mek ngomong pas pengajian tok iku. Mulai bojone metu niku kadang-kadang tak cedekan yo. Wah, malah ambune minyak fambu kayak jaranan iku lho, Mbak. Ngerti, Bu? Hei, Bu. Hop. Ngerti? Itu termasuk menjaga apa? Kehormatan suami. Biar apa? Suami itu ketika keluar kehormatannya terjaga, kewibawaannya kejogo. Kenapa? Anda sebagai, kalau pas gini direkam, Anda sebagai istrinya betul-betul menampakkan apa yang diperintahkan oleh suami. Paham? Paham? Alhamdulillah. Menjaga agama dan kehormatan suami, ini bentuk taatnya istri kepada siapa? Suami. Dan satu poinnya, seperti yang kita ulang mulai poin yang pertama sampai sekarang yang ke-13, jangan menganggap ini sebagai beban. Anggaplah semua ini sebagai bentuk ibadah panjenengan kepada Allah. Nanti panjenengan kerasa enteng. Oh iya wes, wong taat kepada suami itu mendatangkan ridho dari Allah. Maka panjenengan kadang-kadang perlu merembuk. Jangan dilihat suaminya. Kadang-kadang kalau ngelihat suaminya, Bu, jane ya ora pantes. Betul Haja Yuning? Rawani. Karena suaminya lihat sekarang. Coba lepas curhat ngono iku. Ya apa to tat ngene lho tat ngene. Ini namanya setan adu-adu ini. Astagfirullahaladzim. Sudah. Maka bagaimana? Jaga kehormatan dan agama suami. Maka jangan dilihat suaminya. Kalau memang suami itu seakan-akan tidak pantas untuk diapii. Tapi lihatnya bagaimana? Ini adalah perintah Allah. Di dalam perbuatan ini mengandung keridhaan dari Allah. Nah maka jok khawatir. Allah itu maha adil. Orang yang baik pasti dibalas dengan kebaikan. Walaupun kebaikan yang Anda harapkan itu bukan dari suami. Tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat gak? Kenapa orang itu kecewa? Terlalu berharap kepada manusia. Kecewa. Wong jenenge menungso Bu, terbatas. Manusia itu apa? Terbatas. Wes tak masak nih, tak ladeni, opo pengarepane tak lakoni, lah kok sik koyok ngono. Nah kenapa Anda kecewa seperti itu? Karena Anda tidak melakukannya karena Allah. Anda melakukannya karena mencari balasan dari suami. Faham adik-adik? Saya yakin sekarang di sini sudah ada yang umurnya di bawah saya karena sekarang saya sudah tua. Mulai melbu 33 saiki umurku ya Allah. Gak kerasa 33. Perasaan kemarin baru 27 kok sekarang tiba-tiba 33 itu kok cepet banget waktu ini. Insya Allah. Berapa? 38. Oh tuwek banget 38. 33. Saya lahir 2002, sekarang berapa? 2002, 92. 92, sekarang berapa? Ayo 33. Loh, jaga kehormatan suami. Jangan suami ngomong ini, alah coba percaya Bu dihapusi. Jangan. Jaga kehormatan suami. Yaitu, lihat. Apa bentuk menjaga kehormatan suami? Bu. Ini penting buat Anda, semuanya. Apa itu? Dengan tidak berhias berlebihan. Paham? Alah, gak usah dingkluk ndangao. Alah langsung dingkluk kabeh. Ndangak. Ndak apa-apa, tapi ini kan pelajaran ya. Sehingga panjenengan ngerti, oh ternyata cara memuliakan suami yaitu dengan cara kalau saya keluar tidak perlu berdandan dengan elek nemen yojo. Dilihat orang kok ndak pantes, Masya Allah, sakno eram yo, dadi bojone Ustad be, pucet, abu-abu, Bu, apa mari ditempilingi abu-abu, biru, ungu, abu-abu, pucet, gak ditukokne wedak. Lo Anda ndak tahu wedaknya istri saya.
Beras direndam air, ditumbuk, nanti dijemur. Leri lah banyune. Ini berasnya itu loh ditumbuk. Beras kencur. Itu kalau orang Kalimantan bilang bedak dingin. Nah, tapi ada yang murah, Nivea. Yang murah apa? Citra apa Nivea? Yang zaman dulu tuh, bedak yang biasa. Viva. Hah? Iklan, tidak boleh. Yaitu dengan tidak berhias secara berlebihan dan menampakkan aurat. Oh ini parah ini. Menampakkan apa? Lebih parah. Berhias saja dihindari. Karena itu jogok kemuliaannya suami. Supaya istri itu tidak terkesan murah ketika dia keluar. Apalagi sampai menampakkan auratnya. Dan ingat Bu ya, rambut dijaga dengan baik kalau pakai jilbab yang rapi. Kalau pakai jilbab yang rapi. Yo ndak perlu berlebihan sing gedene sampai betis yo ndak juga. Karena sekarang mulai musim juga kan, jilbab sampai betis. Jilbab apa roko? Betis. Terus kalau jalan gitu di depan tempat yang rodok api untuk foto, itu langsung muter gitu awake. Jilbabnya dibur. Sampai lek kesebul angin lak miber sampean. Lah ya, yota. Lah kalau iyo ya apa? Nah, sudah. Atau dengerin. Ini menjaga kehormatan suami. Anda jangan sampai berduaan dengan laki-laki asing walaupun dengan ipar. Anda ngomong film apa hadis? Film. Apa? Ipar adalah maut. Itu hadis Nabi. Alhamu al-maut. Jadi ada seorang laki-laki tanya, ya Rasulullah kaifa bil hamu? Ya Rasulullah kalau ipar bagaimana? Maksudnya boleh enggak istri saya ketemu ipar? Boleh enggak kalau yang masuk ke rumah saya itu ketika saya enggak ada, di situ cuma ada istri saya tapi yang masuk ipar. Boleh enggak? Rasul bilang alhamu al-maut. Ipar itu maut. Artinya maut itu apa? Mengerikan. Bahaya. Banyak cerita. Na'udzubillah min dalik. Sudah, jangan berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram atau kerabat laki-laki suami, jangan. Wis pokok yang terhormat, sing ngerti nggowo awak, iya, ngerti membawa diri. Saya siapa, saya mau kemana, saya mau melakukan apa, saya bakal kumpul dengan siapa, sing pantes. Termasuk pakaian Bu ya, kalau mau ngaji, mau acara manten, yuk disesuaikan, disesuaikan. Ya pokok sing pantes lah. Ketika panjenengan pakai gak dadi omongane wong. Lah nambah koyo ngono. Mati. Enggak. Cek, isoi. Nah, maka jangan sampai menjadikan orang lain berdosa ngomongin panjenengan karena apa yang panjenengan agem itu mboten pantes. Ageman ngerti ageman? Pakaian. Istri juga tidak boleh, ini bab yang kemarin-kemarin. Istri juga tidak boleh mengizinkan orang yang tidak diridhoi oleh suami untuk masuk ke rumahnya. Sudah kan? Tidak boleh mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah tanpa izin dari suami. Ia pun yaitu istri harus menjaga kehormatan dirinya ketika sedang ditinggal suaminya. Ini ciri wanita sholihah. Idza ghibta anha, kalau kamu sedang pergi, hafidhatka fi malika wa nafsiha. Ketika kamu sedang pergi, dia menjagamu wahai suami. Menjaga dalam dua hal. Menjaga hartamu gak dihambur-hambur. Dan dia menjaga kehormatannya untukmu. Itu ciri wanita sholihah. Bukan malah sebaliknya. Kalau suami tidak ada, kesempatan jalan-jalan bareng temen. Iya enggak? Mbak, mumpung anjing galak sedang pergi. Astagfirullahaladzim. Suaminya dianggap apa? Ya Allah. Anda begitu?
Terus suami Anda kalau sedang pergi Anda membahasakannya apa? Ayam bek. Oh ayang beb, malah ayang beb, pare ayang beb, ayang beb, aduh. Saya ngerungoknya lo rotok gilo-gilo gimana gitu, aduh. Anda yang ngomong saya yang kerosok kayak atir kayak ser, aduh. Astagfirullah. Ya monggo lah. Kalau ada panggilan sayang Bu, boleh. Tapi panggilan sayang itu tidak untuk di depan orang lain. Panggilan sayang itu ketika Anda berdua di mobil, di rumah itu pantas. Tapi kalau pas sama orang lain Anda panggil, Beb, itu rasanya kudu merekes, aduh Beb. Wajah tidak cocok dengan suara. Cok ganggu wong ya, tolong. Kalau punya panggilan sayang itu ketika Anda berdua atau di rumah. Kalau di luar kan nampaknya kok kurang pantas. Pipi. Ya Allah, ya Allah. Kita ini kepingin hidup itu yang normal-normal saja. Ojo sing lebay, jangan yang ketika didengar orang itu aneh, gila nih. Wong ireng nyeluk pipi udah gila. Nah, nanti begitu Bu ya. Jadi jaga kehormatan suami dengan cara apa? Ketika ditinggal suami, Anda jangan bepergian. Ia tidak boleh terjerumus pada perbuatan zina apapun bentuknya. Ia harus menjaga pendengarannya sehingga tidak sembarangan berkata-kata. Maksudnya apa? Yon jogo temen, jogo pergaulan, jogo komunitas. Apalagi ketika suami, nun sewu nggih, ada di antara perempuan itu yang suaminya kalau kerja itu dua pekan baru pulang. Ada bahkan pulangnya itu setelah 3 bulan di laut, sebulan di darat. Apa amfibi? Iya, hidup di 2 alam ini kayaknya. Nah, ada yang kerja seperti itu Bu, kerja di lepas pantai. Maka kalau riwa-riwi tentu makan apa? Makan waktu, makan tenaga, makan uang, biaya. Maka dia biasa kontraknya 3-1. 3 itu di laut 3 bulan, nanti dapat libur 1 bulan. Nah, maka ketika suami sedang 3 bulan di laut, jaga pergaulan. Jangan kesannya Anda menjadi perempuan yang bebas seakan-akan tidak ada yang mengawasi. Hati-hati, pengawas utama siapa? Allah. Abu Udzaina As-Sadafi mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, khairu nisaikum al-wadud al-walud al-mutawatiyatu al-muwasiyatu. Sebaik-baiknya perempuan kalian, ini perempuan yang paling baik, perempuan yang punya sifat terbaik. Kalau mereka baik, insya Allah ridhonya Allah datang, insya Allah masuk ke dalam surga. Panjenengan lihat, siapa sebaik-baiknya perempuan? Nomor 1, al-wadud, yang sangat penyayang kepada suami. Sangat penyayang. Yang kedua, al-walud, metengan. Kandungannya subur. Ya, seperti itu. Al-mawatiyatu, yang kemudian perempuan itu taat. Mawatiyah, mawatiyah itu atin. Atin itu opos dikongkon suami ditekani. Al-mawatiyatu, senantiasa taat. Enggih mas, sendiko dawuh. Loh. Jangan macam-macam ya, itu idolanya umi saya itu. Saya kalau pulang ke rumah, terus Ustadz Pairin habis ngisi di Aisyah Kasembon, itu saya sama umi saya didudukkan. Gini nak, ngajiku kayak Ustadz Pairin dulu nak. Enak, ngomongi sopan, ceramai yo jelas, gak kakean guyon, enak kayak Ustadz Pairin dulu nak.
Masya Allah. Jadi kalau saya ketemu Ustadz Pairin itu hormat saya lebih dibanding ketemu Ustadz-Ustadz yang lain. Karena ini Ustadz idolanya umi saya ini. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat semuanya. Amin. Al-mawatiyatu yang senantiasa taat sendiko dawuh. Al-muwasiyatu yang begitu ramah. Muwasiyah itu apa? Ramah. Ramah itu apa? Ngomongnya itu gak kasar. Ya menekat mulai kondi. Mulai kok setelah kabeh ini. Terus kan jaluk banyak banget. Ya terus. Nyebul ke sumur kan. Ini kalau punya istri seperti ini Bu, Masya Allah. Wes ora mungkin kepikiran rabi maneh, asli ra kepikiran. Orang itu gak kepikiran rabi maneh ketika trauma dengan istri satu-satunya itu loh. Tapi kalau istri pertamanya baik, sopan, dia mikir situ ai penak. Dah nih, loh gitu. Jangan salah. Nah, al-muwasiyatu orangnya santun. Orangnya apa? Santun. Orangnya santun, ngomongnya sopan, pelan. Kalaupun punya keinginan, dia ngomong kepada suami dengan cara yang baik. Kalau apa yang telah dijanjikan suami tidak kunjung datang, dia menuntut pun dengan cara yang baik. Tidak perlu bakar lemarinya suami, menjarah dompet suami. Tidak perlu. Itu namanya al-muwasiyatu, yaitu perempuan yang santun. Idza ittaqainallah. Dan mereka semua itu yang punya sifat tadi. Nomor 1, penyayang. Nomor 2, kandungannya subur. Nomor 3, taat. Nomor 4, santun. Ramah. Gak gampang jerit. Apa toki? Gak gampang jerit. Gak gampang jerit. Santun. Dan 4 sifat ini menjadikan mereka perempuan terbaik dengan 1 sifat utama. Idza ittaqaina Allah. Ketika mereka bertakwa kepada Allah. Berarti semua sifat baik tadi Bu dikembalikan untuk mengabdi bukan hanya kepada suami tapi dalam rangka taat kepada Allah. Sudah enak-enak insya Allah. Panjenengan manut agama Islam selamat dunia, selamat akhirat. Insya Allah. Dan sebaliknya, mohon maaf, sebaliknya. Wa syarru nisaikum, dan perempuan paling jelek. TikTok faham? Perempuan paling jelek. Siapa? Al-mutabarrijatu. Perempuan yang tabarruj. Tabarruj itu apa? Pamer kecantikan, dandanan, aroma, dan perhiasan di depan khalayak ramai. Itu namanya mutabarrijat. Itu perempuan elek. Maka saya heran kalau ada laki-laki ndelok perempuan seperti itu kepencut terus dirabi. Nah ini tidak punya ilmu ini. Karena dia sebelum nikah saja berani tabarruj. Padahal itu seharusnya hanya dinikmati oleh suaminya. Nah ini bahaya. Nah kalau ada perempuan yang milih, kalau ada laki-laki yang milih perempuan seperti itu jadi suami, yo maaf ya, itu laki-laki yang tidak mengerti ilmu. Kemudian yang nomor 1 perempuan yang terjelek yang tabarruj, berdandan di khalayak ramai. Yang kedua, al-mutakhayyilatu, sombong. Dan ini biasanya sifat yang berkaitan. Kalau dia melakukan tabarruj itu untuk apa? Ya menyombongkan diri. Aku kok kelambiku ya luwe apik timbang liyane. Aku kok ya lipstikku luwe abang. Luwe larang apa luwe abang? Luwe larang. Aku kok ya jelas alisku kudu luwe kandel. Aku akhirnya sombong. Na'udzubillah min dzalik. Semoga panjenengan semua Allah selamatkan dari 2 sifat ini.
Dan perempuan yang memiliki dua kriteria ini, tabarruj dan sombong. Tabarruj tadi apa? Memamerkan keindahan, kecantikan, dandanan, dan aroma serta pakaian di hadapan khalayak ramai. Itu tabarruj. Yang kedua sombong. Kalau dua sifat ini terkumpul pada perempuan, maka perempuan itu oleh syariat diberi nilai. Apa nilainya? Wahunnal munafiqatu. Dan itulah ciri perempuan dari kalangan kaum munafik. Hati-hati Bu ya. Sudah tidak boleh lagi terulang. Panjenengan di pinggir jalan dengan barcode apa yang baju sama semua itu. Dress code. Dress code. Ya, pakai dress code apa, terus megang fotonya siapa sambil. Ya, itu tidak boleh lagi terulang, nggih. Karena apa? Panjenengan itu perempuan majelis taklim. Tidak boleh panjenengan berada di pinggir. Termasuk demo, nun sewu nggih. Terlepas apapun pendapat demo tentang demo, halal, haram dengan catatan segala macam. Tapi kalau perempuan jangan. Maka saya sempat nyampain, ada satu kelompok komunitas Islam, satu kelompok pengajian Islam, dan salah satu partai Islam juga yang kalau pas turun ke jalan perempuannya ikut. Saya bilang, ayolah laki-laki aja, sing wedok ojo. Perempuan itu tempatnya di mana? Karena gak pantas perempuan itu disuruh teriak, takbir, Allahu Akbar. Gak pantas. Gak pantas. Polisi gak wedi. Gak takut, gak pantas. Perempuan itu biarkan mereka di rumah, jaga anaknya, jaga dirinya, masak. Walaupun kita tidak menafikan peran perempuan dalam kemajuan negara. Enggak, kita tidak menafikan itu. Tapi tempatnya bukan di jalan. Gini apa nggih? Nah maka ibu-ibu kalau ada yang seperti itu, sudahlah ibu-ibu wis tahan diri ya. Tahan diri. Apa yang menjadi efek dari semua itu? La yadkhulul jannata minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali seperti seekor burung gagak yang bersayap dan berkaki putih. Saya tidak ngerti maksudnya apa ini. Tapi intinya mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nanti ini jadi PR saya. Apa maksudnya kecuali seperti gagak bersayap putih, bersayap dan berkaki putih. Oh iya, maksudnya gak mungkin lah, masa ono gagak sayape ireng sikile. Nah, mungkin seperti itu. Jazakillah khair. Jadi mereka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Nah, berarti bandingkan Bu, perempuan terbaik itu apa? Bertakwa. Ngomongnya santun, senantiasa taat, dan dia penuh kasih sayang, dan juga kandungannya subur. Tapi kandungan subur ini jangan menjadikan panjenengan kecil hati. Tentu kandungan subur itu kalau memang Allah takdirkan dia kandungannya subur. Ada dua jenis perempuan yang memang nomor satu, boleh jadi memang dari awal Allah jadikan kandungannya bermasalah. Maka hendaknya dia apa? Ikhtiar, doa, ridho, dan sabar. Yang kedua, ketika telah mencapai usia tidak lagi bisa hamil, ya beda lagi ceritanya kan. Ini memang usianya sudah tidak bisa lagi hamil. Nah kok aku ini bukan perempuan baik ya. Aku tidak bisa memberikan anak untukmu. Lo umurmu piro 83. Ya malah medeni ya. 83 hamil. Dokternya bilang, ini bukan hamil Bu, disantet. Ini bukan hamil Bu, ini sakit liver. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Ibunda Aisyah menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainallahi azza wa jal. Hati-hati. Perempuan manapun yang menanggalkan pakaiannya selain di rumah suaminya. Panjenengan faham maksudnya?
melepaskan kehormatannya untuk selain suami, maka dia telah menghancurkan pembatas, penutup, satir antara dia dengan Allah. Artinya apa? Allah murka sama dia. Hati-hati. Hati-hati. Setiap perempuan yang melepaskan pakaiannya di tempat selain rumah suaminya, maka sungguh ia telah menghancurkan penutup yang ada di antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menyebutkan bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqallahu anha sitra." Setiap perempuan yang melepaskan pakaiannya di tempat selain rumahnya, pasti Allah akan membongkar aibnya. Maksudnya apa? Tabarruj. Perempuan itu Bu, kalau senengane tabarruj, pamer kecantikan, pamer pakaian, pamer dandanan, pamer lipstik, pamer make up, pamer parfum. Kalau mau keluar tuh langsung semprot parfum. Terus keluar semerbak, sereng gitu. Orangnya lewat, aromanya tercium. Maka oleh Allah dibilang apa? Allah akan bongkar aibnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, ini berat ibu-ibu. Bu, berat. Thalathatun la tas'al anhum. Ada 3 kelompok yang jangan ditanya lagi. Artinya apa? Wes mesti soro, mesti rusak, mesti ciloko, mesti neroko. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya jangan ditanya lagi itu apa? Wes mesti rusak, mesti ciloko, mesti neroko. Na'udzubillah min dzalik. Thalathatun la tas'al anhum. Ada 3 kelompok manusia yang kamu tidak perlu bertanya lagi tentang mereka. Wes ada 3 kelompok manusia yang panjenengan tidak usah bingung, ini mesti rusak. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nomor 1, rajulun faraqal jama'ata wa 'asa imamah. Seorang laki-laki yang keluar dari jamaah kaum muslimin dan dia bermaksiat menyelisihi pemimpinnya. Pemimpin yang taat, pemimpin yang soleh, lah kok diingkari, tidak dinurut, tidak ditaati. Nomor 1, seorang laki-laki yang berpisah dari jamaahnya kaum muslimin dan durhaka kepada pemimpin, wa mata 'alaiha, sampai mati dalam keadaan seperti itu, tidak bertobat, tidak rujuk kepada pemimpin yang sah, maka dia tidak usah ditanya lagi, pasti menjadi penghuni neraka. Yang kedua, nomor 1 laki-laki yang apa? Keluar dari jamaah kaum muslimin. Yang kedua, wa amatun au abdun abaqa famata. Budak yang kabur dari tuannya. Budak melarikan diri dari tuannya sampai dia mati dalam keadaan seperti itu, maka tidak usah ditanya lagi, tempatnya pasti neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha qad kafaha mu'natad dunya fatabarrajat ba'dahu. Perempuan yang ketika suaminya pergi, entah dalam waktu singkat ataupun lama, tapi perempuan itu secara keuangan dicukupi, lah kok malah keluar rumah foya-foya, pamer-pamer, seneng-seneng. Nah, berat apa enggak ini yang ketiga ini? Karena rata-rata ya enggak semua ya, enggak semua. Ini oknum saja. Yang suaminya itu kerjanya pulangnya lama, biasa kan uangnya lancar. Karena kalau uang enggak lancar, perempuan mana yang mau? Wes duit gak lancar, wonge yo ra enek. Mau panjenengan? Ayo kita aminkan bareng-bareng yuk. Mau? Oh, jangan ya medeni ya. Nah sudah,
Maka ibu-ibu sekalian, sudah, maka perempuan seperti ini dicukupi. Nah, kalau kita lihat rata-rata apa? Arisan, ngafe, nanti ke mall, jalan-jalan sama temennya dari Pare ke Bali. Wow. Nah, maka ini jangan ditanya lagi. Ini model begini akan kelak masuk ke dalam api neraka. Baik ya Bu ya, berarti yang ke-13 apa? Jaga kehormatannya suami. Dengan cara apa? Kalau suami pas tidak ada, pandai-pandai menjaga diri. Kalau sama suami dititipi anak, dititipi uang, bersikaplah amanah. Jangan berdandan berlebihan, jangan berkholwat berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Jangan sampai melakukan perkara yang menyelisihi apa yang telah diperintahkan oleh suami. Faham ibu-ibu sekalian? InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami kembalikan kepada Ustadz Ahmad Wahyudi. Ini posisi terbuka, tapi air yang netes cuma seperti ini. Dan ini mereka agar airnya walaupun menetes bisa tetap dipakai. Yang menjadi permasalahan di desa kami adalah air bersih, Pak. Beberapa waktu yang lalu sampai memprihatinkan warga kami itu minum air dari aliran sungai. Lalu kami coba untuk meminta tolong ke SDU. Alhamdulillah diberikan tanah, lalu diwujudkan teman-teman sekalian yang ada di belakang. Dan salah satu tantangan dari pengeboran sumur ini adalah banyaknya batu yang keras luar biasa. Bahkan di tengah-tengah proses pengeboran dengan kedalaman 85 meter, kita bisa menemukan batu sebesar ini. Ini batu utuh yang kemudian keluar dari bor. Bahkan lebih besar dan sebesar ini. Memang awalnya musola ini dulunya hanya tandon, kemudian karena kita lihat ukurannya lumayan, maka akan lebih baik kalau bisa double fungsi. Bisa dipakai tandon, bisa juga dipakai tempat ibadah. Jadi mudah-mudahan barokahnya double, barokahnya air dan barokahnya ibadah. Dan kami mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus bergabung bersama kami lewat amal-amal sosial, kemanusiaan, untuk senantiasa memberikan manfaat dari setiap yang Allah karuniakan kepada kita. Jangan lupa terus berikan sebagian dari apa yang Allah karuniakan kepada Anda untuk kemaslahatan sesama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh